Nggak pernah pimpinan kiai itu kalau sholat doa kemudian nggak mendoakan kalian. Selalu mendoakan sahil umuro abnaina wa tullabina. Itu terus begitu. Maka kalian doanya yang serius. Sama ketika orang tua kalian di rumah mendoakan pagi, siang, sore, malam, tahajud, duha, ya kan? Tambah puasa sunnah, munajatnya, mendoakan kalian. Di waktu yang sama juga kalian berdoa untuk bapak ibu kalian, untuk orang tua kalian, untuk kesuksesan dirimu sendiri. Bertemu antara doanya orang tua dengan doa kalian. Pertemuan doa yang tidak berjanjian, enggak janjian nih, kamu doa di sana, orang tuamu doa di sini, sama doanya, ketemu tiks, sudah tidak ada yang bisa menghalangin. Karena apa? Ridallah fi ridha walidain. Karena orang tuamu ridho. Kalau orang tuamu ridho, orang tuamu berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah pun ridho. Maka yang paling utama kamu cari adalah ridhonya orang tua. Yang paling kamu kerjakan utama dan pertama adalah buat orang tuamu tersenyum. Apapun caranya, buat orang tuamu senyum, buat orang tuamu bahagia, buat pikirannya tenang, buat hatinya bahagia, buat hatinya tenang. Itu sudah separuh kesuksesan kalian. Kenapa? Karena orang tua kalian ridho. Enggak usah orang tua kalian dibebani, Pak, saya enggak betah, saya gini. Kepikiran orang tuanya. Buat orang tua kalian ridho, bagaimana caranya? Kalau kamu telepon yang membuat orang tuamu senyum. Pak, Bu, alhamdulillah, Ananda sekarang di sini udah bisa bahasa Arab. Atakallam ma'ahaula bilughal arabiyyah. Saya di sini sekarang punya tanggung jawab, dipercaya jadi mudabir. Saya di sini tanggung jawab, jadi kismul ini, jadi ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang tuamu tuh maknyes di hatinya. Capeknya pagi, siang, sore, banting tulang cari uang untuk kalian, maknyes di sini. Tenang, kenapa? Mendengar kalian, mendengar kisah-kisah kalian, mendengar prestasi kalian, mendengar semua kebaikan-kebaikanmu. Maka jangan pernah membuat orang tuamu tuh sedih, enggak bahagia, apapun bentuknya, baik perilakumu, sikapmu, tutur katamu. Itu pantangan yang paling berat yang jangan pernah kau lakukan adalah membuat orang tuamu bersedih dengan cara apapun. Wadih kalam? Apa ayatnya? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah mempermaklumkan kepadamu, jangan kau sembah kecuali Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap orang tuamu berbuat baiklah. Allah menaruh berbuat baik pada orang tua setelah tadi apa? Setelah apa? Setelah perintah jangan kau sembah selain Allah. Ya kan? Ayat berikutnya itu koma itu, wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Kalau kamu mau sukses sama orang tuamu manut, sam'an wa ta'atan. Kalau kamu mau sukses, buat orang tuamu ridho, buat orang tuamu bahagia, buat orang tuamu senyum, itu sudah separuh perjalanan suksesmu. Yakinlah. Kalau kau nggak percaya dengan hadis, dengan Al-Quran, mau sama siapa percaya? Ada semua kata-kata hadis, semua kata-kata Al-Quran. Ungduru ila hadil ayah, ungduru ila hadil hadis. Separuh perjalanan kesuksesan ditentukan kepada doa orang tua. Separuh perjalanan kesuksesan manusia, separuh karena ridho Allah, ridhonya orang tua. Kalau sudah orang tua ridho, ya kan, Allah juga ridho. Kalau udah ridho, selesai. Wadih kalam? Tadi apa hadis yang dibacakan khotib apa? Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlah
wa hatal hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan para malaikatnya dan seluruh penghuni di langit. Siapa di langit itu? Para malaikatnya. Wahatan namlah, sampai kepada semut yang ada di liangnya. Wahatal hud, sampai kepada apa tadi? Ikan hiu yang di dalam lautan. Selalu akan bersolawat mendoakan orang-orang yang berbuat kebaikan untuk orang lain. Maka jangan pernah berhenti. Kalau kamu itu berbuat kebaikan pada orang lain, yakinlah Allah, malaikat, penduduk langit, semut-semut, bahkan sampai ikan hiu di dalam lautan mendoakan, bersolawat untuk kalian. Jadi tidak ada kamus kita sebagai orang Islam tidak berbuat baik. Ya, pertama tadi apa? Ridha orang tua. Itu asasul asas. Saya posisi punya orang tua dua, alhamdulillah. Saya kalau nggak mijitin ibu saya sehari itu saya rugi. Saya mau balas pakai apa? Andai kata saya mijet tiap hari pagi sampai malam, belum bisa membalas kebaikan-kebaikan yang diberikan ibu saya pada saya. Mau pakai apa balasnya kita? Balasan kita kepada orang tua adalah kesuksesan kita. Apa? Balasan kebaikan orang tua kepada kita adalah kesuksesan kita. Maka buktikan. Udah 4 tahun, 6 tahun tuh bukan waktu yang lama tuh, enggak, cepat. Kamu kelas berapa sekarang? Mana tadi yang khotib, mana yang khotib tadi? Mana Fikral? Hah? Mana Fikral? Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 6 kan? Kan baru kemarin dia ke rumahnya Mbah Anta itu, Mbah nangis, baru kemarin. Sekarang kelas 6 udah khotbah di sini. Bukan waktu yang lama. 4 tahun, 6 tahun, buktikan bahwa saya sukses. Tidak ada acara ke belakang. Matikan prosneleng atletmu. Matikan prosneleng mundur ke belakang. Pejuang tidak ada mundur ke belakang. Pejuang yang ada adalah maju. Dimanapun kamu belajar, dimanapun kamu hidup, apapun kamu, dimanapun pekerjaanmu, kamu akan menemukan rintangan-rintangan, hambatan-hambatan. Maka orang yang bisa melewati rintangan, hambatan, kesulitan apapun, dia akan sukses. Dia petarung, dia pejuang, dia hebat. Tapi kalau ada anak yang nangis, kelas 3 udah tengah-tengah, mau mundur ke belakang, sudah sekali berlayar, sudah terus maju, nggak ada mundur, nggak ada kamus mundur. Pejuang tuh nggak ada kamus mundur. Maka kalian tuh pejuang-pejuang, ya kan? Kalian adalah meraih masa depan. Jangan pernah ada pikiran mundur. Yang ada adalah saya maju, ada rintangan saya lewati, ada hambatan saya selesaikan, ada kesulitan saya akan lewati. Berpikirnya selalu positif. Siap semuanya? Bismillah. Thalibul ilmi, thalibur rahmah. Kalau frekuensimu sama, frekuensi bapak ibumu sama kamunya sama, doanya sama, orang tuamu ridho, kamunya juga ridho. Paham ya? Kamunya juga ikhlas, kamunya ridho. Sudah itu. Kalau Allah udah ridho, malaikat mendoakan kalian, tidak ada yang bisa menghalangi kalian. Dimanapun kalian mau belajar, di Indonesia, di luar negeri, nanti bekerja di manapun, insya Allah antum minan najihin. Ya, sama orang tua ridho. Ya, doa. Yang ketiga, ini yang paling penting. Jangan pernah zalim kepada diri sendiri dan orang lain. Saya berkali-kali mengatakan, jangan pernah punya catatan saya menyakiti diri sendiri, saya menyakiti orang lain. Jangan pernah punya catatan di malaikat kanan kirimu itu yang mencatat fulan zalim pada diri sendiri, dosa. Fulan zalim sama orang lain. Jangan pernah punya catatan itu. Jadi malaikat itu nyatatnya kebaikan. Oh, ini wakaf, ini zakat, ini membersihkan kamar mandi, ini memberi bantuan orang lain,
ini ngantar makanan untuk temennya, ini. Itu catatan malaikatmu. Jangan pernah berbuat dolim pada diri sendiri, apalagi sama orang lain. Ya kan? Mana bagian sarpras? Pak Alam udah disebar belum gayung-gayung? Sudah semua gayung sebar. Ada yang hilang? Kalau ada yang hilang, satu memindahkan gayung dari kamar mandi A ke kamar mandi B, maka huwa dzalim li nafsihi wa dzalim li ghairihi. Catat itu. Mendingan saya nggak mandi daripada saya memindahkan sarpras. Satu orang mengambil gayung, maka semua gayung akan berpindah-pindah. Maka huwa dzalim li nafsihi wa dzalimun li ghairihi. Dan itu akan menghambat kesuksesan keberkahan kalian. Kau bisa bayangkan teman kamu mau ke WC, lari dari sana, nggak ada gayungnya. Mau bagaimana dia? Hah? Maka al-haq alaikum, dosanya, zalimnya kepada orang yang memindahkan gayung itu. Kalau perlu, begitu gayungnya pecah, kamu berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba kamu ke kopel, saya akan menggantikan gayung ini. Untuk apa? Setiap tetes mandi, setiap tetes air wudhu, saya akan punya pahala dari gayung yang harganya berapa? 15.000, 20.000. Fastabiqul khairat. Bisa enggak? Bisa apa enggak? Oh, kalau semua komitmen bersama-sama, enggak bisa. Saya enggak mau ini, saya enggak mau ngambil ini. Saya akan memakai barang saya sendiri. Saya dulu kalau seumur kalian itu, begitu saya ngambil pakaian saya, ada pakaian yang jatuh, saya cantolkan lagi. Hatalan, saya kalau keliling ke kamar mandi kalian sampai ke sana, ada jangankan bajumu, celana dalammu jatuh, saya ambilkan. Ngerti kamu? Begitu kamu pakai celana itu untuk sholat, untuk belajar, maka alayya sawab. Saya akan mendapatkan pahala dari mengambilkan celanamu itu. Dari dulu saya. Apa sulitnya? Amal khair. Kalau kamu enggak dari kecil enggak membiasakan berbuat kebaikan sampai yang sekecil apapun, kamu akan sulit merubah. Sekarang adalah pembentukan karaktermu, kebaikan, berbuat baik, berbuat sayang, baik begitu. Ya? Kita sama semut aja, bapak saya itu jual obat-obatan, tahu Pak Anta kan? Jualnya apa sana? Obat-obatan tahu kayak? Ya kan? Dulu ada obat namanya apotas. Tahu apotas? Putih-putih itu, cemplungkan yang sungai, satu sungai ikannya pingsan semua itu. Diambil semua, baru kita ngambil itu. Saya bilang, saya SD, Pak, jangan pernah jual ini lagi, kenapa? Karena orang-orang itu untuk membunuh ikan di sungai. Bapak dolim, yang mau ada ikan besar, yang kecil mati semuanya, udah nggak usah jual. Kita sama binatang itu udah begitu, apalagi sama manusia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ihfad hadal hadis. Irhamu man fil ardi. Sayangilah orang semua apapun yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama. Yang di langit Allah dan para malaikatnya akan mengasihimu. Yakin itu kamu. Irhamu man fissal ardi, irhamu man fil ardi. Apapun yang ada di dunia ini, irhamu, sayangilah. Apa balasannya kata Rasul? Janjinya apa? Yarhamukum man fis sama. Yang di langit sana akan membalas mengasihimu. Antum hafidhu hadal hadis. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menjadi penolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya, menolong sesamanya. Itu dah gaya hidup saya. Jadikan hadis dan ayat itu menjadi gaya hidup kalian. Wadih kalam?
Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam menggapai kebaikan. Saya yakin kalau kamu udah itu frekuensimu, hatimu bersih, pikiranmu bersih, sikapmu bersih, tutur katamu bersih, akhlakmu baik, orang tuamu ridho, hakul yakin, jalan suksesmu setelah selesai dari pondok ini terbuka lebar. Investasimu udah baik, udah banyak, akan diganti sama Allah. Ketika kamu kuliah akan diberi kemudahan. La na'rif, kamu daftar di mana? Ketika kamu kuliah diberi beasiswa, la na'rif min aina. Maka barzukna min haitsu la nahtasib. Kita enggak tahu rezeki dari pintu mana Allah akan memberikan kepada kalian semuanya. Maka berdoalah, berbuatlah kebaikan-kebaikan, itu semuanya akan kembali kepada diri kalian semuanya. Wadih kalam? Ya, jangan dolim li ghairihi. Camkan baik-baik. La yadlim li nafsihi wa la yadlim li ghairihi. Saya akan kasih umpan ikan nanti malam, kasih umpan ikan di tempat akuarium. Irhamu, berlomba-lomba. Kasih 3 umpannya, dihitung 3. Alas, irhamu. Kasih umpan ikan, siapa mau ngasih umpan ikan, silakan kasih umpan ikan. Saya itu kamu tahu, dulu tahun 2015 pindahan rumah dari Jogja sampai ke Batang, ikan tidak ada yang mati, burung saya bawa sampai sini. Setiap 10 km saya lihat ikan saya, ada yang mati enggak? Ada yang pingsan gini enggak? Kalau ada saya mampir dulu, saya kasih oksigen dulu. Kalau sampai ikan dari Jogja ke Batang sini Bandar ada yang 1 mati, gagal saya. Ikan lo itu. Kalau mati pun saya bisa beli lagi. Tapi saya punya target ikan jangan mati. Burung saya bawa semua ke sini Bandar. Beranak pinak, udah. Kamu kalau ke tokonya Pak Antar ada burung merpati itu udah anak-anak, udah cucu-cucunya burung yang saya kandang dulu di Jogja. Ya, jangankan kamu sama manusia, sama burung, sama binatang, sama semut aja kamu nggak boleh menyakiti. Semut begitu kamu mau sakiti, dia ngomong sama temannya, tuh orang itu nginjek saya tuh, orang itu bunuh saya. Dia ngomong, emang dia nggak bisa ngomong? Ngomong, hanya kamu telinga nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar apa yang diomongin dia. Iftahu Al-Quran, ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya jalan, duduk begitu, semut bilang, ayo semut masuk semua ke liang. Kenapa? Nabi Sulaiman dan tentaranya akan lewat. Kalau kita nggak masuk ke liang semut ini, kita akan keinjek. Fatabas sama Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman tuh mendengar senyum. Wih, semut. Itu kelebihan Nabi Sulaiman, dia bisa bicara dan mendengar dengan binatang-binatang. Ya, la yadlim li nafsihi wa la yadlim li ghairihi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.